Selamat datang kembali di channel Atuk Leman, karena channel ini adalah suatu channel yang menyajikan hiburan yang dikhususkan untuk miskin dan kaya, kecil dan besar, tua dan muda. Pada kesempatan kali ini, Atuk Leman akan memberikan informasi tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada di film P.Ramlee, yang mungkin tanpa kita ketahui saat kita asyik menontonnya. Film 6 Jahanam. Selanjutnya, Atuk Leman akan menceritakan tentang kejanggalan pada film 6 Jahanam yang dilakonkan oleh Yusuf Latif sebagai Laksmana Damburi dan P.Ramlee sebagai Tantari. Damburi adalah seorang Laksmana yang ditugaskan untuk menumpas kejahatan di kampung ini. Begitu juga Tantari, ingin membalas dendam kematian istrinya yang telah dibunuh oleh anggota 6 Jahanam. Mereka ingin menumpas 6 jahanam yang salah satunya berada di kedai itu. Sebelumnya, Damburi curiga atas keberadaan Tantari di kedai itu sebagai anggota 6 jahanam. Namun begitu juga Tantari, ia juga sempat menyangka bahwa Damburi anggota 6 jahanam. Mereka berdua sempat bertengkar dengan menunjukkan kebolehan mereka, dan diakhiri dengan menjalin persahabatan yang baik untuk bersama-sama menumpas anggota 6 jahanam. Kalau kita melihat adegan ini, mungkin tidak ada keanehan-keanehan pada film ini, namun ada sedikit kejanggalan yang dapat kita lihat pada adegan ini. Pada saat Damburi menyorongkan mukanya ke Tantari, Tantari langsung menyembur sirih yang telah dikunyahnya ke muka Damburi. Dan pada saat itu, kita tidak melihat semburan noda sirih yang berada di muka Damburi. Tetapi, setelah Tantari meloncat mengambil senjatanya yang tertancap di atas plafon, maka barulah terlihat noda semburan sirihnya. Film Laksmana Doremi. Pada adegan ini, saat Tengku Puteri telah diselamatkan oleh Doremi dari kejahatan Fasola di dalam gua, mereka bertiga akan merencanakan membawa Tengku Puteri kembali ke kampungnya, yaitu Kampung Pasir Dua Butir. Karena Tengku Puteri sudah selamat dari cengkeraman Fasola, maka Tengku Puteri telah berjanji akan mengawini di antara salah satu dari mereka bertiga. Mereka bertiga bersepakat untuk membawa Tengku Puteri kembali kepada orang tua mereka pada esok harinya, dengan memakai tikar pandan terbang. Namun, salah satu di antara mereka bertiga mencuri kesempatan untuk berjumpa dengan Tengku Puteri pada malam itu secara diam-diam, untuk merayu agar Tengku Puteri mau kawin dengan mereka. Namun tanpa kita sadari dan asyik menonton dengan kelucuan-kelucuan mereka bertiga, ternyata ada suatu kejanggalan pada adegan ini. Mari kita lihat, Tengku Puteri sebelumnya memakai baju berwarna gelap dan berenda di sekitar lehernya. Tetapi, salah satu di antara mereka yang berjumpa Tengku Puteri pada malam itu ternyata baju Tengku Puteri sudah berubah menjadi putih berlengan panjang. Dan apabila sewaktu mereka bertiga ingin membawanya pulang ke Kampung Pasir Dua Butir dengan tikar pandan terbangnya, ternyata bajunya berubah menjadi berwarna gelap kembali. Wahai tikar pandan terbang, Allah kazam! Film Pendekar Bujang Lapuk. Adegan tersebut berada di lokasi penambang sampan Sungai Kemunting, yang pada saat itu Pendekar Mustar marah akibat ia telah mengantri terlalu lama. Namun, Sarif menyuruh Raffi dan rekannya untuk mengusir dan menghajar Pendekar Mustar. Orang-orang di penambang sampan semua merasa terharu dan termenung lesu seolah-olah Pendekar Mustar dihajar oleh mereka berdua. Namun apa yang terjadi? Malah Pendekar Mustar yang mengalahkan mereka berdua. Orang-orang di penambang sampan sangat takjub melihat kehebatan Pendekar Mustar. Pendekar Mustar sangat marah dan ingin menghajar balik ketua dan anggota Samseng. Namun apa yang terjadi? Anggota dan ketua Samseng tidak dapat berbuat apa-apa karena ketakutan, sehingga Pendekar Mustar dapat menaiki sampan menuju Kampung Pinang Sebatang.
Namun, kalau kita lihat pada adegan ini, pada saat pendekar Mustar mau dihajar oleh Samseng, orang-orang di penambang sangat bimbang dengan nasibnya pendekar Mustar. Namun ada kejanggalan yang ada pada Pacik yang berbaju kotak-kotak. Sebelumnya ia berdiri dari keramaian, kemudian ia berubah posisi. Setelah itu ia sendiri. Film Pendekar Bujang Lapuk. Saat di penambang sampan, si Rahim sempat melihat si Sarif ingin menyembunyikan sesuatu di dalam saku banjunya. Pada adegan kali ini, si Rahim yang kesal dengan Syarif yang dikarenakan ingin juga mencuri uang tambang sampan sampai 70 sen. Pada saat Rahim menikmati kekesalannya, ia melihat seorang ibu-ibu membawa pisang, sehingga mengundang seleranya untuk memiliki buah pisang tersebut. Kemudian si Rahim mendekati ibu yang membawa pisang, dengan tanpa izin mengambilnya satu buah. Ibu itu sangat marah karena si Rahim mengambil pisangnya tanpa izin. Sementara menurut ibu itu, kalau diminta dengan baik, pasti akan dikasih. Tanpa basa-basi si Rahim langsung meminta 2 buah pisang lagi dan ibu itu marah dan kesal sekali. Pada adegan kali ini, memang tidak kelihatan keanehan-keanehan yang terlihat. Namun kalau kita cermati dari adegan ini, terdapat kejanggalan yang jelas sekali. Pada saat si Rahim melihat ibu itu membawa pisang, di depan ibu itu ada seorang perempuan berdiri di depannya. Namun setelah si Rahim menghampiri ibu itu, ternyata di depan ibu itu telah berganti seorang lelaki yang lagi duduk. Film Pendekar Bujang Lapuk. Pada adegan ini, Ajis, Sudin dan Ramli ingin menyelamatkan si Ros di dalam cengkeraman ketua Samseng. Mereka dengan tangkas memakai akal dan pikiran mereka untuk membasmi para Samseng tersebut. Walaupun Samseng itu berpuluh-puluh, Samseng tersebut roboh satu persatu dihajar Ajis dan Sudin menggunakan kayu dan tongkat. Ketua Samseng itu sampai tidak berdaya menghadapi aksi mereka bertiga. Dengan ilmu yang telah diberikan oleh pendekar Mustar, mereka bertiga dengan gigih dan berani menghadapi para Samseng tersebut. Kalau kita lihat adegan ini, sepertinya tidak ada keanehan-keanehan, namun ada kejanggalan yang terdapat pada adegan ini. Pada saat si Ramli memukul ketua Samseng, maka terlihatlah sebuah tongkat di dalam kamar tersebut tergantung tidak jauh dari si Ros. Kemudian Sudin tidak kehabisan akal, maka tanpa kita sadari, tongkat itu diambil si Sudin dan diberikannya kepada Ajis. Kemudian, pada saat si Ajis dan Sudin memukul Samseng yang jatuh, si Ros mengambil tongkat di sebelahnya dan memukul kepala ketua Samseng. Kemudian si Ajis juga ingin memukul kepala ketua Samseng itu dengan tongkat yang dipegangnya.